Assalamualaikum teman-teman. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih. Nama saya Marisa Andriani dari Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Langsung disimak aja ya teman-teman videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang Ibu banggakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik, senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini gitu. Walaupun kita belum bisa bertatap muka langsung ya. Mulai pembelajaran kali ini, Ibu minta kepada Ketua kelas Dianti boleh ya memimpin doa. Ya, baik Bu. Bersiap, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Dianti sudah memimpin doa. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan sedikit materi mengenai pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Minggu yang lalu kita sudah mengulas ya mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu bagaimana di keempat sektor bidang. Jadi keempat sektor ini bisa dibilang sebagai penyumbang devisa bagi negara itu yang terbesar. Sebelum memasuki materi terlalu jauh nih, Ibu ingin bertanya di sini. Kalian pernah berpikir nggak sih listrik yang kalian gunakan di rumah itu dari mana asalnya, terus bagaimana pengelolaannya, apakah itu memiliki dampak bagi masyarakat sekitar sana gitu? Pernah ada yang berpikir seperti itu nggak sih sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Oke. Sudah pernah ada yang menonton film ini? Udah, Bagaimana? Bu, tapi nggak sampai habis. Oke. Sampai Sudah habis, ada Bu. Panjang tapi nggak banget. sampai habis ya? Iya benar. Memang durasinya itu 1 jam 28 menit ya. Jadi butuh kuota yang banyak gitu untuk menonton ini. Terus sedikit jelasin aja dari pertanyaan Ibu yang tadi, itu ada kaitannya sama film dokumenter ini. Listrik-listrik yang kalian nikmati saat ini untuk mencarger HP, untuk menonton televisi, menyalakan kipas angin, untuk kulkas dan sebagainya, itu dari pembangkit listrik tenaga uap yang dimana bahan bakarnya itu dari batu bara. Kalian tahu batu bara ini sumber daya alam yang paling banyak tuh ada di pulau mana yang di Indonesia? Ada yang tahu? Pulau Kalimantan, Bu. Oh, betul Kalimantan. sekali. Ya, siapa lagi tuh tadi? Sarah ya? Iya, betul sekali. Ada di Pulau Kalimantan. Di film ini itu menceritakan bagaimana industri batu bara prosesnya itu dari hulu hingga ke hilir. Itu mulai dari tambangnya, kegiatan penambangan itu bagaimana, terus distribusinya dari Kalimantan sampai ke Pulau Jawa dan Bali yang mayoritas menggunakan energi ini itu menimbulkan banyak sekali masalah bagi lingkungan, bagi sosial, bagi ekonomi, bahkan sampai kesehatan masyarakat di wilayah penambangan ini gitu. Jadi di sini ada kaitannya dengan materi kita saat ini mencerminkan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam ini tidak dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ada. Itu sangat tidak baik ya untuk generasi masa depan. Sudah Ibu singgung sebelumnya mengenai istilah pembangunan berkelanjutan. Mungkin kalian sudah mempelajari Belum, Bu. Ya, Bu, jelaskan dulu aja, Bu. Oke, ya udah belum ada yang pernah dengar ya istilah ini. Salah satu definisi dari pembangunan berkelanjutan itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi sekarang dan masa depan. Oh ya Ibu, mohon ya kalian itu memperhatikan penjelasan dari Ibu saja, jadi tidak usah menulis seperti
dari penjelasan definisi pembangunan berkelanjutan, tadi kan ada yang memperhatikan lingkungan hidup, memperhatikan ekonomi, memperhatikan sosial. Itu juga menjadi 3 pilar utama bagi prinsip-prinsip pembangunan. Jadi yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dimaksud ketika kita dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, itu diharapkan perekonomian suatu negara juga dapat meningkat gitu dari hasil pemanfaatan sumber daya alamnya. Terus yang kedua ada keberlanjutan lingkungan. Ada yang tahu nggak dari maksud keberlanjutan lingkungan di sini? Dan Bu, kondisi lingkungan di masa depan nggak sih Bu? Kayak bagaimana lingkungan di masa depan? Ya, benar sekali. Sudah benar dikatakan oleh saudari Sarah bahwa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, diharapkan para pengelola juga memikirkan untuk gitu generasi yang akan datang. Dan yang terakhir ada keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial di sini maksudnya ialah bagaimana tidak menimbulkan kesenjangan sosial di antara masyarakat. Jadi Ibu menampilkan ada 3 gambar ya. Ini sebagai tantangan bagi negara Indonesia hal pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada yang tahu nggak maksud dari ketiga rantai gambar di atas ini? Atau Ibu tunjuk aja nih, ya? Gimana? Elva? Saya mau coba menjawab Bu. Kalau Ya, menurut boleh. saya gambar pertama ini kelihatannya kayak ledakan penduduk, bukan sih? Ledakan penduduk. Ya. Karena ada ledakan penduduk, jadi perlu membutuhkan lebih banyak makanan juga buat kita semua kan jadi. Ya. Ya, Lalu? tapi sayangnya kalau di gambar ketiga ini kan ini ada gambar sawah. Cuma di sekitarnya itu ada perumahan, ada rumah-rumah juga. Jadinya kayak sawahnya itu makin lama makin tergusur oleh rumah-rumah. Padahal kita juga membutuhkan sawah agar bisa masak makanan. Ya. Betul sekali, Saudari Elva. Terima kasih ya, 100 buat Elva. Sekali tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya itu mengenai pangan ya. Jadi dikhawatirkan ke depannya itu jika lahan-lahan di Indonesia itu diubah menjadi industri, diubah menjadi permukiman, itu nanti bakal ada yang namanya istilahnya krisis pangan gitu. Oke, boleh. Di sini kan di bawah ini ada grafik ya, bisa kalian lihat. Ada yang bersedia untuk membaca dari grafik ini? Atau Ibu tunjuk aja nih ya. Oke, Ibu tunjuk untuk Rizkia Nugrahani. Ya, boleh. Kamu baca grafik dari deforestasi. Deforestasi itu tahun 2013 hutan alamnya 58% ya Bu. Terus hutan tanamannya 42%. Tahun 2014 61% untuk hutan alam. Terus untuk hutan tanamannya 39%. Tahun 2015 sampai 2016 hutan alamnya 95%, hutan tanamannya 5%. Menurun. Terus tahun 2016 sampai 2017 hutan alamnya 95%, hutan tanamannya 5%. Oke. Udah Bu. Terima kasih Rizkia sudah bersedia untuk membacakan dari grafik, mohon maaf. Kamu sudah paham belum apa yang dimaksud dengan deforestasi? Belum Bu, saya belum tahu. Oke. Jadi grafik ini Ibu tampilkan itu sebagai salah satu tantangan deforestasi ini ialah perusakan hutan. Jadi lahan hutan itu berkurang. Misal kayak lahan hutan itu diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, itu yang dinamakan dengan deforestasi. Deforestasi di sini yang dimaksud ialah upaya penanggulangan dari deforestasi ini. Di sini kan ada berbagai macam kasus pencemaran lingkungan. Bu ingin bertanya nih, kalian itu tinggal di mana? Di mana? Jabodetabek. 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 Kalau boleh Ibu tahu, Friska Martiana Putri, kamu tinggal di wilayah mana? Tangerang, Bu. Oh, Tangerang. Kamu tahu nggak kondisi wilayah Tangerang? Pencemaran apa sih yang mendominasi di sana?
pencemaran udara. Udara ya. Akibat apa Iya. tuh ya kalau boleh Ibu tahu? Karena Tangerang kan setahu saya wilayahnya pabrik semua, jadi kayak pencemaran udaranya Oh, gitu. seperti itu. Baik. Terima kasih ya Friska sudah menjawab pertanyaan Iya. Ibu. Selain Tangerang, ada yang di wilayah Bekasi mungkin? Atau Jakarta sendiri? Saya Bu, Bagaimana? Iya, Dianti. Di mana kamu tinggal? di Tambun, tepatnya di Kabupaten Bekasi Bu. Oke. Pencemaran apa tuh yang paling mendominasi di sana? Banyakan pencemaran udara sama pencemaran air Bu. Misalnya di Oke. sana juga tercemar oleh limbah pabrik. Oke. Terima kasih ya Dianti. Ya, jadi permasalahan pencemaran lingkungan itu seperti yang kita tahu ya, laut itu apalagi laut Jakarta itu udah hitam banget gitu akibat industri yang ada. Terus juga sampah-sampah, ya kan? Di sini Ibu menampilkan yang kayak gunung bisa kalian lihat. Itu Ibu mengambil contoh kasus di Bantar Gebang Bekasi. Nah, Bantar Gebang Bekasi itu kan sebagai tempat akhir pembuangan sampah ya. Di sini juga bisa menyebabkan pencemaran tanah akibat dari sampah-sampah ini. Yang sebelah sini ada nih kasusnya di luar wilayah Jabodetabek. Ini ada kasusnya di wilayah Sulawesi Tenggara, di mana pencemaran airnya ini diakibatkan oleh limbah dari bekas penambangan nikel. Ya, di sini ada permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Di sini Ibu menampilkan infografis yang menyatakan banyak sekali perusahaan-perusahaan belum memiliki izin dalam mengelola tambang di Indonesia. Itu cerminan kalau peraturan di Indonesia itu sebenarnya belum tegas dalam hal ini. Datanya tahun 2017 dan Ibu peroleh dari CNN Indonesia. Di tahun 2017 saja sudah terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melanggar gitu. Sedangkan di tahun ini, nah ini baru kemarin banget nih topiknya, yakni tentang si Omnibus Law. Sedangkan di tahun ini ketika dikeluarkannya Omnibus Law, gue sempat searching mengenai apa sih dampaknya bagi lingkungan, dan dampaknya itu cukup memprihatinkan. Di sini Ibu menampilkan screenshotan hasil teratas dari Omnibus Law tentang lingkungan. Peraturan mengenai 30% kawasan hutan itu tidak boleh dimanfaatkan, itu telah dihapus dan juga kemudahan bagi pengelola usaha lebih dimudahkan oleh pemerintah dalam memberi izin. Itu bisa saja memberi dampak yang kurang baik ya bagi lingkungan gitu. Yang menjadi permasalahan saat ini tuh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Itu justru nanti bakal menimbulkan permasalahan bencana alam lagi buat masyarakat Indonesia sendiri gitu. Ini ada bagaimana sih pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Di sini Ibu mengambil 4 sektor seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu maksud Ibu. Di sini ada yang pertama sektor kehutanan. Nah, itu bisa dengan cara reboisasi atau penghijauan, terus sistem tebang pilih tanam. Kemudian yang kedua dalam sektor pertambangan, olah limbah dari kegiatan penambangan itu. Terus yang kedua, baiknya kegiatan penambangan dilakukan itu sesuai kebutuhan aja, nggak usah berlebihan, dengan memperhatikan sumber daya alam yang terbatas. Gitu. Terus yang paling penting itu melakukan reklamasi lahan bekas lahan tambang. Karena ketika dibiarkan begitu saja itu akan menjadi permasalahan baru bagi masyarakat sekitar. Di sini ada yang ketiga sektor kelautan. Sektor kelautan itu berfokus pada bagaimana penataan sistem perikanannya, terus penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, terus yang terakhir peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Yang keempat sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini belakangan ini tuh sangat booming sekali karena sebagai penyumbang devisa negara yang paling besar mengalahkan kontribusi dari sumber daya energi seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Pariwisata apa sih yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan?
pariwisata yang dengan melibatkan pemberdayaan masyarakatnya. Terus juga memberikan kemudahan bagi para pengusaha lokal. Terus juga pariwisata ini harus tumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan eksploitasi. Di sini Ibu menampilkan gambar yang menyentil masalah kelautan gitu. Sudah pernah ada yang melihat terumbu karang nggak sih? Sudah ada yang pernah wisata ke pantai terus melihat terumbu karang? Gimana? Sudah pernah ada? Saya pernah, Bu. Oh, pernah. Di pulau apa tuh, di Yanti? Di Pulau Seribu, Bu. Di Pulau Seribu, di Pulau Kotak Besar. Oh, Pulau Kotak Besar. Oke, kamu tahu nggak dari terumbu karang itu sendiri? Terumbu karang itu sebagai penyumbang oksigen terbesar di bumi, Bu. Ya, benar. Dan yang lain belum pernah berkunjung ke pulau untuk melihat terumbu karang? Nah, lihat Bu dari TV. Lihat dari TV. Oke, tidak apa-apa ya. Kalau Aulia Rahmi Habibah sudah pernah berkunjung ke pulau melihat terumbu karang? Sudah, Bu. Oh, sudah. Pulau apa tuh? Kalau boleh Ibu tahu. Lupa, Bu. Lupa. Oke, baiklah. Tidak apa-apa ya. Ya, di sini tadi yang sudah disampaikan Dianti, fungsi dari terumbu karang itu sangat krusial ya bagi kehidupan kita. Gitu. Tapi di sini ada permasalahannya, terumbu karang yang sudah membutuhkan waktu ratusan tahun untuk tumbuh tuh malah dirusak sepersekian detik oleh tongkang-tongkang batu bara dari Kalimantan ini. Ini contoh kasusnya ada di konservasi Karimun Jawa. Sedih nggak sih kalian melihat ini? Sedih, Bu. Dia ya benar, kayak disakitin cowok ya. Oke, oke, back to the topic ya anak-anak. Iya, jadi kita sebagai masyarakat tuh harus punya rasa simpati terhadap kasus ini gitu. Selanjutnya di sini ada potret kesuksesan Desa Ngelanggeran sebagai desa wisata. Dengan memberdayakan masyarakatnya, ini mengantarkan Desa Ngelanggeran ini sebagai juara 2 loh untuk community based tourism. Itu untuk tingkat ASEAN bahkan hingga tingkat internasional dalam segi pariwisatanya. Keren banget gak sih? Kalian pengen gak sih berlibur ke sini ke Desa Ngelanggeran? Pengen, Bu. Pengen ya, dikasih waktu ya kita untuk melihat bagaimana kondisi dan situasi di sana gitu ya. Setelah pandemi berakhir ya, semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sini. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih kalau masih ada yang belum dimengerti. Apakah kalian semua sudah paham akan pemaparan materi yang tadi Ibu jelaskan? Sudah Paham, jelas, Bu. Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah paham, Sudah, Bu. Bu. Oke, bagus. Anak-anak Ibu memang sudah pintar-pintar banget. Ibu akan memberikan penugasan berupa video. Video kalian tuh di video itu cukup cerita saja, storytelling mengenai ketika kalian berkunjung ke wisata alam. Pasti kalian pernah dong wisata ke berkunjung ke wisata alam gitu, ya kan? Nah, nanti kalian ceritakan apakah wisata itu sudah memenuhi syarat-syarat prinsip pembangunan berkelanjutan gitu ya. Durasinya nggak usah banyak-banyak, hanya 5 menit saja. Deadline-nya itu seminggu, jadi minggu depan terakhir ya dikumpulkan. Itu Ibu ingin kalian tuh mengupload ke sosial media, boleh Instagram, boleh Facebook, boleh Twitter, boleh YouTube bahkan. Nah, itu silakan ya. Apa masih ada yang ingin ditanyakan mengenai penugasan? Sudah cukup ya, sudah cukup jelas ya. Kalau gitu, Ibu pamit ya. Sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon kalian tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.